Lanjutan film drama dari Mahabharata episode selanjutnya yang dimana ketika tinggal menyisakan ritual terakhir yaitu Bisma menaruh mahkota Wicitrawirya memuntahkan darah dari mulutnya sehingga membuat panik keluarga kerajaan termasuk Satyawati. Ambika dan Ambalika hanya sebentar Wicitrawirya menghembuskan nafas terakhirnya Bisma merasa sangat marah dan segera mengambil busur panahnya Bisma lalu meninggalkan ruang sidang dan menuju ke pinggir istana dengan tujuan meminta nyawa adiknya. Dikembalikan atau akan memadamkan matahari. Dewa Surya muncul dan memberikan nasihat kepada Bisma tentang apa yang terjadi. Ambika dan Ambalika yang masih dalam keadaan sedih karena ditinggal suaminya kini harus menanggalkan pakaian ratunya. Setyawati mencoba menenangkan mereka berdua di tempat lain Dewi Amba yang sebelumnya tidak dituruti oleh Parasurama ingin mengorbankan nyawanya dengan masuk ke dalam kobaran api ketika dirinya sudah dekat dengan api Parasurama muncul dan menanyakan apa keinginan dari Dewi Amba. Hal ini langsung membuat Dewi Amba tersenyum puas kembali ke Hastinapura. Ratu Setyawati melalui bantuan dari Begawan Abhyasa melalui ritual Niok berhasil membuat kedua putri Raja Hasih melahirkan. Bisma dan Setyawati merasa senang karena keturunan dan pewaris kerajaan Hastinapura terus berlanjut. Namun bidan kerajaan memberikan berita yang kurang mengenakan di mana kedua putra Ambalika dan Andika memiliki cacat. Putra Dewi Ambika mengalami buta sejak lahir yang membuat sedih, namun Bisma berjanji akan mendidik dan membesarkan putra Ambika agar menjadi seorang pejuang yang tangguh dan memiliki ketenaran. Dimulailah upacara pemberian nama untuk para pangeran Hastinapura. Anak yang pertama itu putra dari Dewi Ambika diberi nama Drestarastra karena memiliki keberanian yang tinggi. Anak yang kedua yaitu putra dari Dewi Ambalika diberi nama Pandu karena memiliki aura putih yang tinggi dan juga memiliki kesabaran. Sejak lahir Ratu Setyawati dan ibu dari kedua bayi tersebut merasa senang dengan terlaksananya acara tersebut hingga membuat Ratu Satyawati memberikan hadiah yang mewah kepada pendeta Guru Kripa. Tiba-tiba Bisma datang dengan seorang bayi dari pelayan yang juga merupakan anugerah dari bantuan Begawan Abhyasa. Setyawati tidak suka dengan langkah yang diambil Bisma dengan membawa anak pelayan tersebut ke ruang sidang untuk diberi nama bersama-sama dengan pangeran yang lain, dan anak yang ketiga tersebut diberi nama Widura karena akan memiliki pengetahuan yang tinggi dan kebijakan. Di tempat lain Dewi Amba yang sudah mengungkapkan maksud tujuan kepada Begawan Parasurama kini menuju ke Hastinapura. Ketika acara pemberian sedekah kepada masyarakat kerajaan, tiba-tiba Dewi Amba muncul dari antara masyarakat yang hadir. Hal tersebut sempat membuat Ratu Satyawati dan Bisma, Ibu Ratu Setyawati, menanyakan apa tujuan Dewi Amba ke Hastinapura. Dewi Amba memberitahukan tujuannya yaitu menawari Bisma menikah atau kematian. Ibu Ratu Setyawati menanyakan kejelasan maksud dari Amba tersebut. Dewi Amba mengatakan bahwa Begawan Parasurama telah memanggil Bisma di sebuah pegunungan. Bisma dengan percaya diri dan dengan penuh hormat menghadap kepada gurunya bunga, dan hal itu menjadi salam hormat dari Bisma kepada sang Begawan. Begawan lalu berlari menghampiri Bisma dan menendangnya. Begawan terus menghajar Bisma dengan tangan kosong, namun Bisma tidak sedikit pun melawan. Terus dihajar oleh Parasurama hingga jatuh ke sungai, dan Parasurama yang dari awal sudah terikat dengan Dewi Amba tidak pernah meragukan kebenaran dari Bisma. Namun untuk mengobati dendam dari Dewi Amba, sang Begawan ingin menguji Bisma sekali lagi. Sang Begawan lalu membuat busur dari petir lalu melepaskan anak panahnya ke langit untuk mengundang meteor. Melihat meteor tersebut, Bisma yang sudah membawa busur di tangannya lalu melepaskan anak panahnya untuk menghadang meteor tersebut. Benda tersebut bertabrakan tiba-tiba berubah menjadi taburan bunga, dan hal itu menjadi salam hormat dari Bisma kepada sang Begawan. Begawan lalu berlari menghampiri Bisma dan menendangnya. Begawan terus menghajar Bisma dengan tangan kosong, namun Bisma tidak sedikit pun melawan. Terus dihajar oleh Parasurama hingga jatuh ke sungai dan tetap dikejar oleh Begawan Parasurama dan dipukul hingga naik ke daratan lagi. Parasurama langsung melompat dari air untuk mengejar Bisma yang terlempar di daratan terlebih dahulu. Parasurama merasa kecewa karena Bisma tidak melakukan sedikit pun perlawanan dan mengatakan bahwa walaupun Bisma melawan Begawan Parasurama tidak akan mudah untuk dikalahkan. Lalu ia mengambil sebatang pohon dan melemparkan kepada Bisma. Dari sinilah nampak Bisma akan melawan Begawan dengan mengepalkan tangan dan menahan serta menghancurkan batang pohon tersebut dengan tangan kanannya. Hal tersebut membuat Begawan Parasurama kagum kepada muridnya. Di tengah pertempuran keduanya, Dewi Gangga muncul untuk menyaksikan pertempuran anaknya dengan gurunya. Ketika Bisma memutuskan untuk memakai senjatanya, pertempuran menjadi sangat sengit karena kedua kesatria tersebut memiliki kekuatan yang sama hebat, hingga akhirnya Begawan Parasurama mengambil kapak angkasa dan Bisma memanggil Brahmastra miliknya.
Hal itu membuat Dewi Gangga cemas karena mengetahui ketika dua benda tersebut bertabrakan akan membuat kekacauan dan membuat kerusakan di seluruh alam semesta. Parasurama melemparkan kapak angkasa miliknya diiringi dengan Bisma juga melemparkan Brahmastra miliknya. Dewi Gangga lalu berdoa kepada Dewa Siwa agar menghentikan dua senjata tersebut agar tidak saling bertumbukan. Dewa Siwa mengabulkan permohonan dari Dewi Gangga tersebut dan menarik kedua senjata tersebut sebelum keduanya bertumbukan setelah kedua senjata tersebut hilang ditarik oleh Siwa. Pemilik Trisula ini muncul dan memberikan nasihat kepada Parasurama bahwa Bisma telah melewati ujiannya. Dewi Amba yang merasa belum puas dan belum hilang rasa dendamnya serta belum tenang pikirannya hanya mohon kepada Dewa Siwa agar membiarkan pertarungan dilakukan karena begawan Parasurama sudah terikat dengan janjinya lalu Dewa Siwa memberikan anugerah kepada Dewi Amba bahwa dia akan menjadi penyebab kematian Bisma ketika ia mengincar sebuah tujuan yang besar. Lalu Dewa Siwa meninggalkan mereka semua. Dewi Amba tidak ingin hidup lagi dan berjanji akan lahir kembali serta menjadi penyebab kematian dari Bisma di tempat lain tepatnya di kerajaan Pancala lahirlah seorang anak perempuan dari Pangeran Drupada. Anak perempuan tersebutlah yang kelak akan menjadi penyebab dari kematian Bisma. Anak tersebut diberi nama Srikandi. Sekarang pindah ke kerajaan Gandhara. Dikisahkan bahwa Putri Dandari merupakan seorang perempuan yang sangat takut dengan kegelapan bahkan ketika tidur lalu lampu di sekelilingnya mati ia segera menjerit dan memanggil pelayannya untuk segera menyalakan lampunya lagi. Orang kepala pelayan Gandhari yang bernama Sukda menenangkan Dandari dengan nasihat. Selanjutnya di sisi perbatasan Gandhara seorang prajurit dari Gandhara yang bertugas mengawasi perbatasan melihat sekelompok pasukan besar yang hendak menuju ke Gandhara dan ia segera melaporkan hal tersebut kepada Raja Subala. Di kerajaan Raja Subala dan istrinya sedang membicarakan tentang kriteria dari calon suami Gandhari ketika Raja Subala menanyakan kepada ahli perbintangan terkait nasib Gandhari dan ketika sang ahli perbintangan tersebut hampir menjawab tiba-tiba prajurit Gandhara datang untuk melapor. Kejadian yang ia lihat kemudian Raja Subala menyiapkan bala tentaranya dan memberitahukan kepada seluruh rakyatnya agar bersiap menghadapi pertempuran. Raja Subala meyakinkan bala tentaranya karena bala tentaranya merupakan prajurit yang terlatih. Kerajaan Gandhara menyiapkan pertahanan setelah melihat gerombolan pasukan yang besar mendekati Gandhara. Pasukan yang sangat besar tersebut dipimpin oleh seseorang dengan bendera putih berlambang emas dan kereta kuda putih yang tak lain adalah Bisma putra Gangga. Hal tersebut membuat pasukan Gandhara sedikit gentar setelah mendengar ketenaran dari kekuatan Bisma di dalam istana Gandhara. Putri Gandhari merasa cemas dengan keadaan yang terjadi. Ratu Sudarma memberikan penjelasan kepada Gandhari tentang sebuah kepungan dari pasukan yang besar karena Gandhari merasa ingin menghilangkan ketakutannya. Maka, ia mengambil pedang yang ada di dalam ruangan tersebut dan mengajak kakak iparnya untuk ikut dalam medan pertempuran. Secara mengejutkan pasukan tersebut berhenti dan mengibarkan bendera kuning tanda persahabatan. Raja Subala yang melihat kejadian tersebut memerintahkan prajuritnya untuk membuka gerbang dan mempersilahkan Bisma untuk masuk. Ketika Bisma sudah masuk ke kerajaan Gandhara, Bisma mendapat kehormatan yang luar biasa dari Raja Subala. Namun Bisma mengingatkan kapasitas dari Raja Subala sebagai seorang raja. Dua orang tersebut akhirnya saling berpelukan sebagai seorang sahabat. Gandhari yang masih menyimpan rasa curiga segera menuju ke ruang sidang istana. Bisma memuji penyambutan yang luar biasa dari kerajaan sekutu ini. Lalu Raja Subala menanyakan maksud dan tujuan Bisma datang dengan membawa pasukan yang sangat besar. Bisma menjawab bahwa ia datang bukan untuk pertempuran melainkan untuk sebuah persatuan kerajaan yaitu dengan mengajukan lamaran kepada Putri Gandhari. Ratu Sudarma penasaran karena Bisma telah bersumpah untuk melajang lalu putra Gangga menjawab bahwa lamaran tersebut untuk Pangeran Hastinapura. Hal tersebut membuat Gandhari senang dan berlari meninggalkan ruang sidang setelah ia hanya mendengar dari pinggir ruang sidang. Namun Raja Subala dan Ratu Sudarma serta Dewan Menteri sedikit kurang setuju dengan Pangeran Drestarasta. Sedangkan Gandhari yang sedang senang di taman bersama kakak iparnya dan juga Sukda. Di sidang istana Bisma memohon agar lamarannya diterima namun Raja Subala belum memberikan jawaban secara pasti. Gandhari menanyakan perihal calon suaminya tersebut kepada kakak iparnya. Sang kakak ipar memberitahu nama dari calon suami Gandhari tersebut.